Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista Rizky Anissa, nomor induk mahasiswa 2100910 dari program studi pendidikan sosiologi kelas 3A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik masyarakat multikultural. Apa itu masyarakat multikultural? Di sini dijelaskan bahwa masyarakat multikultural ini adalah masyarakat yang mempunyai ragam atau banyak ragam agama, bahasa, dan budaya, yaitu mencakup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku. Di sini terdapat 6 karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama adalah terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, di Indonesia ini kan adalah salah satu negara kepulauan di mana setiap pulau di Indonesia itu memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, misalnya salah satunya itu adalah Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa ini memiliki misalnya setidaknya ada 3 suku. Yang pertama suku Jawa, suku Sunda, dan suku Madura, di mana ketiga suku yang terdapat di Pulau Jawa ini memiliki karakteristik atau kepribadiannya berbeda-beda gitu. Lalu yang kedua adalah memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Nah, salah satu elemen atau salah satu komponen dari masyarakat multikultural ini adalah perbedaan agama. Nah, Indonesia ini memiliki lebih dari satu agama gitu ya. Nah, di mana agama yang ada di Indonesia ini memiliki perbedaan tujuan, juga perbedaan karakteristik yang berbeda juga. Lalu yang ketiga adalah integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Ya, biasanya integrasi sosial yang muncul di suatu suku itu terdapat karena paksaan, misalnya karena genetik atau keturunan gitu ya. Ketika orang tua seseorang itu misalnya ketika orang tuanya sukunya Jawa, maka anaknya juga sukunya Jawa, begitu pula seterusnya gitu. Lalu saling ketergantungan di bidang ekonomi. Ya, jadi pasti kan semua orang itu butuh makan ya. Nah, ketika apapun sukunya tidak membenang suku gitu, ekonomi itu akan terus berjalan. Maka disitulah terjadi ketergantungan di bidang ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Lalu yang keempat adalah adanya dominasi politik. Nah, ini bisa kita lihat bahwa beberapa presiden, hampir seluruh presiden di Indonesia ini adalah suku Jawa gitu ya. Nah, belum tahu pasti kenapa terjadi dominasi seperti itu. Salah satunya itu mungkin karena dilihat dari kepribadiannya dari suku Jawa itu seperti apa sehingga cocok untuk menjadi presiden, misalnya seperti itu. Yang kelima adalah relatif mudah terjadinya konflik. Nah, ini terjadi karena munculnya sikap etnosentrisme pada diri seseorang gitu. Ketika seseorang itu memandang rendah suku lain sehingga suku lain itu merasa tersinggung, nah disitulah muncul sebuah konflik gitu yang menimbulkan suatu perpecahan. Lalu yang terakhir adalah kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki suatu perbedaan yang mungkin perbedaan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan di daerah lain, sehingga kesepakatan itu tidak dapat mudah untuk dimunculkan atau mudah untuk dikembangkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.